Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat siang. Apa kabar Bapak Saudara? Salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan kita belajar dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama, yang berkata demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Alkitab dengan jelas berkata bahwa akan datang masa yang sukar. Sebenarnya Bapak Saudara, dengan adanya COVID ini membuktikan bahwa sudah terjadi masa yang sukar itu. Sudah kelihatan di seluruh dunia, sudah terlihat bahwa kesukaran itu sudah ada, Bapak Saudara. Di mana kita melihat banyak orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Bingung mau kerja apa, mau bisnis apa. Kebingungan, Bapak Saudara. Ya. Jadi pada dasarnya masa yang sukar itu sudah terjadi, Bapak Saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, Bapak Saudara, apakah ini adalah benar tanda akhir zaman? Apakah dengan adanya COVID ini, apakah dengan terjadinya masa yang sukar ini adalah benar tanda akhir zaman? Ya, Alkitab mengatakan bahwa akhir zaman manusia semakin mencintai dirinya. Manusia di akhir zaman semakin bertambah jahat. Dan hal ini kita sudah melihat bahwa hari-hari ini kita melihat manusia semakin jahat. Banyak terjadi penipuan. Banyak terjadi penipuan, saudara. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa di hari-hari terakhir masa yang sukar akan datang, dan sudah terbukti. Manusia semakin mencintai dirinya sendiri, semakin mencintai duit. Ya, dengan adanya COVID ini, manusia kebingungan mau kerja apa, mau bisnis apa. Manusia di akhir zaman semakin mencari duit. Untuk apa, Bapak Saudara? Untuk kebutuhan hidupnya. Ya, untuk kebutuhan hidupnya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus, kita percaya, Bapak Saudara, sekalipun dunia mengalami resesi, sekalipun dunia mengalami masa yang sukar, masa yang sulit, tapi Alkitab berkata, kita yang mencari Tuhan, kita yang cari Tuhan, kita yang takut akan Tuhan, pasti dipelihara Tuhan, pasti dicukupkan Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, yang membaringkan kita kepada rumput yang hijau, menuntun kita, membimbing kita ke aliran yang tenang. Bapak Saudara, beberapa hari yang lalu saya tanya teman saya, "Shalom Pak, apa kabar?" Puji Tuhan, luar biasa, dia katakan. "Wow, bagaimana Pak? Apakah gereja sudah buka yang Bapak layani selama ini?" Apa jawabnya, Bapak Saudara? "Belum Pak." "Lalu apa kegiatan Bapak?" Dia bilang, "Saya di rumah saja. Saya di rumah saja." "Lalu bagaimana dengan kehidupan?" Saya tanyakan demikian. Dia bilang, "Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya banyak berdoa. Saya banyak berseru kepada Tuhan, baca firman Tuhan.
Puji Tuhan saya katakan. Dan sampai hari ini Bapak Saudara, saya melihat bahwa dia masih hidup. Artinya Bapak Saudara, dia yang percaya kepada Tuhan, dia yang berdoa kepada Tuhan, dia yang berseru kepada Tuhan, selalu dipelihara Tuhan. Selalu dipelihara Tuhan. Artinya Tuhan tidak membiarkan orang yang cari Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan sampai jatuh tergeletak. Tetapi percayalah Bapak Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Amos 5 ayat 4, carilah Tuhan maka kamu hidup. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Ini luar biasa Bapak Saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia tahu apa yang harus kita perlukan. Dia tahu apa yang dia perlu sediakan untuk kita makan, untuk kita minum. Bapak Saudara, Alkitab mengatakan di dalam Matius 6 ayat 25, jangan khawatir. Ya, saya bacakan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, ya. Dikatakan di sini ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, di sini Bapak Saudara, firman Tuhan menjelaskan supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak perlu khawatir apa yang harus kita makan, Bapak Saudara, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang cari Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan, tidak kekurangan suatu pun yang baik. Saya percaya Dia adalah Allah Jehovah Sireh. Dia adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Percaya Bapak Saudara, mari kita jalani hidup ini. Di akhir zaman ini, kita semakin mencari Tuhan, semakin bertekun dalam doa, semakin bertekun dalam pengajaran, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa, Saudara? Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita lemah. Kita tidak sanggup, Saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku dalam engkau. Minta apa saja maka engkau akan menerimanya. Engkau akan memperolehnya. Pertanyaannya, Bapak Saudara, sudahkah kita peroleh? Sudahkah kita peroleh? Ada orang berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah ikut Kristus, sudah banyak berdoa. Tapi mana? Doaku belum dijawab. Kebutuhan hidupku belum terpenuhi.
saya katakan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu kapan Dia akan memberikan kepadamu. Sebagai orang percaya kepada Kristus, Bapak Saudara tidak perlu takut. Tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Percayalah Bapak Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia tahu kapan Dia akan berikan. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Betul, kita sebagai manusia kadang khawatir, takut, cemas, bimbang, bingung. Yesus berkata, "Kamu yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Belajar kepada Yesus, maka kita tenang. Perlu kita tenang, Bapak Saudara, menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Perlu kita tenang menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Kita jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Tapi percayalah Bapak Saudara, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, melalui renungan siang ini, kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Setiap orang yang mencari Tuhan pasti hidup. Amin Bapak Saudara. Halo. Amin Bapak Saudara. Puji Tuhan. Doa saya menyertai saudara, dimanapun Bapak Saudara berada, apapun masalahmu, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah, jangan bimbang dan jangan ragu bahwa Allah yang kita sembah sanggup melakukan mukjizat. Apapun penyakitmu hari ini, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Firman-Nya berkata, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan menjauhkan segala sakit dari tengah-tengah kita. Jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka semuanya yang kita butuhkan itu Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.